kalian orang Indonesia diberi pelajaran tentang Yaman, tentang kota Yaman, tokoh-tokoh Yaman. Lalu untuk apa? Pulang saja ke Yaman. Atau kalian orang-orang Indonesia ikut ke Yaman sana, diam di sana, di negara yang termiskin di dunia itu. Artinya logikanya dibuka dulu. Siapapun itu, juga para ulama yang logikanya belum terbuka tentang semua ini, dibuka dulu, disadarkan hatinya. Benar enggak ini pelajaran dari Habib Hanif, ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor? Coba dari sisi mana pengambilan pelajarannya? Tidak ada. Ketika kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Pelajaran dari Habib Hanif ini, jika kita memerlukan sesuatu di kondisi tertentu untuk menyebut nama ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor, masih percaya? Siapa yang disebut ya Umar Mudhor? Ada hubungannya apa dengan NU? Tidak ada. Apa dia muassis NU? Bukan. Tokoh NU? Bukan. Dari sisi NU saja sudah 0% itu. Apa ini termasuk bagian dari sejarah pelajaran NU? Bukan. Ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor, masukkah ini di dalam zikir NU yang sifatnya kultural? Bukan. Lah kenapa diberikan pada orang-orang Nahdliyin? Ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor. Inilah menyesatkan orang-orang NU. Tidak ada gunanya ini untuk apa? Tidak ada gunanya. Ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor, tidak ada gunanya bagi orang NU. Dia bukan tokoh NU, bukan pendiri NU, bukan muassis NU, tapi dipaksakan, diajarkan kepada orang-orang NU. Sadarlah itu. Juga bukan tokoh bangsa Indonesia, bukan pejuang bangsa Indonesia, bukan orang Indonesia. Lalu apa yang diberikan? Jangan diam. Ini penyesatan, mempengaruhi kalian orang-orang hadirin untuk ikut akidah Yaman. Bukan ajaran NU. Kalian diseret keluar dari NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Habib Hanif berikut ini. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Ketika kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Pelajaran dari Habib Hanif ini, jika kita memerlukan sesuatu di kondisi tertentu untuk menyebut nama ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor, masih percaya? Siapa yang disebut ya Umar Mudhor? Ada hubungannya apa dengan NU? Tidak ada. Apa dia muassis NU? Bukan. Tokoh NU? Bukan. Dari sisi NU saja sudah 0% itu. Apa ini termasuk bagian dari sejarah pelajaran NU? Bukan. Ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor, masukkah ini di dalam zikir NU yang sifatnya kultural? Bukan. Lah kenapa diberikan kepada orang-orang Nahdliyin? Ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor. Inilah menyesatkan orang-orang NU. Tidak ada gunanya ini untuk apa? Tidak ada gunanya. Ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor, tidak ada gunanya bagi orang NU. Dia bukan tokoh NU, bukan pendiri NU, bukan muassis NU, tapi dipaksakan, diajarkan kepada orang-orang NU. Sadarlah itu. Juga bukan tokoh bangsa Indonesia, bukan pejuang bangsa Indonesia, bukan orang Indonesia.
Lalu apa ini diberikan? Jangan diam. Ini penyesatan mempengaruhi kalian orang-orang hadirin untuk ikut akidah Yaman. Bukan ajaran NU. Kalian diseret keluar dari NU. Dari sisi mana NU-nya ini? Ya Umar Muhdar, tidak ada. Jangan mudah percaya, saatnya semuanya dibongkar. Kita sudah ratusan tahun dipengaruhi oleh para habaib ini untuk ditarik kerana mereka. Kalau memang seperti Habib Hanif, seperti Habib Rizik, seperti Habib Bahar itu memang orang NU, ya tentu penjelasannya adalah logika yang berhubungan dengan NU atau sejarah bangsa Indonesia untuk kalian. Kalian orang Indonesia diberi pelajaran tentang Yaman, tentang kota Yaman, tokoh-tokoh Yaman. Lalu untuk apa? Pulang saja ke Yaman. Atau kalian orang-orang Indonesia ikut ke Yaman sana, diam di sana, di negara yang termiskin di dunia itu. Artinya logikanya dibuka dulu. Siapapun itu, juga para ulama yang logikanya belum terbuka tentang semua ini, dibuka dulu, disadarkan hatinya. Benar enggak ini pelajaran dari Habib Hanif, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar? Coba dari sisi mana pengambilan pelajarannya? Tidak ada. Justru mereka ini terindikasi cucu Nabi palsu, bukan keturunan Rasulullah. Kalau orang Islam yang normal itu jarang ini saya cucu Rasulullah. Itu kalau yang normal tidak akan semacam itu. Cucu Rasulullah yang asli tidak akan menunjukkan sesumbar dirinya saya adalah cucu Nabi. Malu, perbuatannya tidak akan seperti Rasulullah. Di perbuatannya tidak meniru perbuatan Rasulullah. Yang ada apa? Provokasi. Yang ada apa? Ucapannya yang jelek, yaitu yang mengaku cucu Rasulullah itu. Ini kan mencemarkan nama Rasulullah. Kalau memang cucu Rasulullah, ya benih-benih luhur Rasulullah, tentu anak cucunya akan menjadi orang yang luhur mulutnya. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ibarat benih padi, walaupun dicampur jagung, dicampur ketela, dicampur kedelai, yang tumbuh nanti tetap padi. Yang tumbuh kalau cucu Rasulullah ya seperti Rasulullah akhlaknya. Lah ini enggak kok. Enggak tahu ini cucu siapa ini. Bahasa Jawanya gak nemu-nemu wong model kayak gini. Takbir! Presiden goblok! Gak nemu-nemu wong model kayak para habaib Indonesia ini. Gak nemu. Cek ngaku nih aku ini cucu Nabi. Malu sebenarnya mengaku semacam itu bagi orang-orang Jawa loh ya. Malu. Saya ini keturunan kiai-kiai malu. Tapi mereka kenapa tidak punya rasa malu? Ya memang mereka itu bukan cucunya memang. Bapak meneng ngaku sebagai cucu Nabi. Waduh berat ini Pak. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Ini kok raisin lho? Kok raisin lho? Tidak ada itu tersirat perbuatan-perbuatan Nabi dalam diri mereka. Orang-orang yang saya sebut tadi loh ya. Entah kalau yang lain saya tidak tahu. Semacam itu. Jadi kembali lagi, para pribumi Indonesia, terutama para ulama yang sudah mendukung Wa'alwi dan masih ngengkel beliau para habaib itu keturunan Rasulullah, ya tidak masalah, silahkan saja. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang sensitif. Dari sisi permasalahan nasab tidak terverifikasi. Secara tes DNA yang bisa diambil logika secara pikiran sehat juga tidak diterima. Ya sudah, terserah. Itu kalau memang sudah menjadi anteknya, apapun alasannya, mereka tetap akan dibela dan dikatakan benar, walaupun faktanya itu salah. Faktanya kan demikian.
Kita sebagai orang pribumi Indonesia jangan diam. Untuk para habaib yang mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah, padahal 100% mereka ini adalah pembohong. Kalau mereka memang asli cucu Rasulullah, tidak akan ngaku-ngaku saya ini cucu Rasulullah, saya ini dalam diri saya ada darah mengalir dari darah Rasulullah. Ini bohong semua, bohong, pasti bohong. Sahabat muslim dimanapun berada, kita sebagai orang NU sudah diba'alwikan, pasti itu NU sudah diba'alwikan dan menjadi ba'alwi. Ada NU ba'alwi yang akhirnya mengikut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mayoritas itu pribumi Indonesia, yang menjadi anak tiri dari NU ba'alwi, semacam itu. Ini adalah fakta di lapangan. Lah kalau kita sudah meneliti, memahami dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang bisa menjadi hujah petunjuk bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah, lantas disuruh meninggalkan, itu secara logika tidak bisa dipikir, logikanya tidak main. Minimal kalau logika seseorang itu main, kalau Anda percaya silahkan ikut habaib keturunan Rasulullah. Kalau tidak percaya, sudah ini minimal pribumi yang normal, agak normal. Kalau tidak normal, sudah ikut mereka, itu tidak normal namanya. Karena apa? Kami punya dasar, Kiai Imad punya dasar, bukan membatalkan, menunjukkan. Ini loh buktinya bahwa mereka itu adalah cucu palsu. Tidak usah membatalkan lah, memang belum sah kalau diteliti secara kitab gitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.